Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Syafrina Prilia. Aku dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, aku dan teman aku, yaitu Kak Hilda, akan membahas tentang kenapa sih Gen Z itu sering disebut dengan mental strawberry. Mari kita tanya sama Kak Hilda, apa pendapat dia tentang Gen Z itu disebut dengan mental strawberry. Tonton video sampai selesai ya guys. A few moments later. Apa pendapat kamu tentang sebutan generasi strawberry dan bagaimana kamu merasakannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ya aku udah ada tekanan nih, ya aku ngatasinnya, aku nggak perlu wajar nangis ya, tapi ya udah dikasih ruang buat nangis aja buat sehari, depannya langsung ngatasin, udah paling gitu aja. Terus kalau menurut kamu apa yang jadi penyebab utama Gen Z itu sebagai generasi yang lemah atau rapuh? Kalau aku lihat-lihat kayaknya kenapa orang tua dulu bisa kuat nih mentalnya, karena didikan orang tuanya kan pasti. Nah kayaknya kita juga kenapa bisa dibilang generasi strawberry, karena didikan orang tua kita dulunya kayak dimanja, bisa jadi kan kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak ngerasa ada orang tua. Jadi bikin dikit ada tekanan, mereka langsung kayak ngerasa ciut. Bagaimana cara kamu ngatasin tekanan sosial yang sering dihadapi sama Gen Z? Tekanan sosial ya udah gak usah didengerin aja. Lebih ke harusnya bodo amat mereka kita. Kalau misalkan emang kita introspeksi diri emang kita salah, ya udah introspeksi aja. Berarti cuek aja ya? Iya, cuek aja. Terus kalau kamu tuh ngerasa media sosial tuh berperan negatif apa positif buat kamu? Ada positifnya, ada negatifnya. Kalau misalkan positifnya, kita bisa menggunakan media sosial itu buat belajar juga kan. Banyak nih sekarang kayak di TikTok, bukan cuman joget-joget aja, bukan cuman buat ngegalau aja. Sekarang TikTok aja bisa buat belajar loh. YouTube juga bisa buat belajar juga kan. Kayak gitu. Jadi menurut aku ada positifnya, ada negatifnya. Kalau misalkan negatifnya, kalau kamu berlebihan main media sosialnya sih, jadi ke bawah standar mereka. Kalau misalkan kamu cuman sebutuhnya kamu, insya Allah kayaknya lebih positif sih. Terus dalam pandangan kamu tuh apa aja kelebihan yang dimiliki sama Gen Z daripada gen-gen sebelumnya? Kelebihannya, mereka jago main teknologi sekarang. Kayak ada lebih jago daripada milenial kan, bisa mainin HP segala macam. Mereka jago komputer ya kayak gitu kan. Contohnya kayak gitu ya? Iya. Terus kalau kelemahannya? Ditekan dikit paling kayak galau gitu. Ditekan dikit Gampang nangis, overthinking. iya, overthinking. Apakah ada pengalaman pribadi yang bisa kamu bagiin dan mencerminkan tantangan mental yang dihadapi sama Gen Z ini? Pengalaman ya, kayaknya harus berani, biar mental kalian tuh ngerasa kalian bisa lebih kuat tuh, kalian harus berani keluar dari zona nyaman. Kayak aku kan dari dulu dari SMP nih, aku udah keluar, udah gak sama orang tua kan, maksudnya udah gak tinggal sama orang tua. Itu bener-bener tantangannya, harus hidup mandiri tuh bener-bener kayak tekanan dikit tuh kita harus nyelesain sendiri. Gak bisa kita bergantung ke orang tua kan, kayak gitu sih menurut aku ya, harus berani. Terus gimana cara terbaik buat mendukung kesehatan mental di kalangan teman-teman sepantaran kamu? Menjaga kesehatan mental biar gak gampang down gitu. Biar gak gampang down, cuek sebenarnya. Harus beramat kita. Kalau misalkan mereka ngomongin apapun itu, ya udahlah, mereka ini ngomongin. Bisa jadi kan itu mereka gabut aja kan, bingung mau ngomongin apa lagi. Ya guys, iya gak sih? Iya benar. Terus harapan kamu buat masa depan Gen Z dalam menghadapi situasi gini gimana? Situasi kayak gimana? Ya kayak sekarang ini kan katanya strawberry kan.
Sebenarnya beda-beda sih. Ada yang emang mereka ngerasa oh iya aku emang generasi strawberry. Ada yang mereka tuh kayak menolak buat aku enggak, aku bukan generasi strawberry nih gitu. Tapi kayaknya kebanyakan orang ya ada yang menilai seperti itu, ya udah gak usah didengar. Malah mereka lebih kayak aku bukan generasi strawberry, mereka malah lebih ngebuktiin biasanya. Kalau yang ngerasa kayak ya aku generasi strawberry, ya udah pas-pas aja. Biasanya yang nggak ngerasa mereka generasi strawberry lebih kayak udah ganteng, aku nggak seperti generasi strawberry yang lainnya, aku beda. Oke, berdasarkan wawancara tersebut, saya hanya bisa menyimpulkan bahwa sepertinya Kak Hilda itu bukan termasuk dari Gen Z yang mentalnya strawberry. Kenapa? Karena dia tuh memang sudah hidup mandiri, katanya kan jauh dari orang tua, udah dari SMP. Nah, terus dia juga nggak terlalu memperhatikan ucapan orang, jadi dia mau dikata apapun itu sama orang, jadi dia tetap cuek. Nah, pesan-pesan buat Gen Z, kayaknya kita tuh harus menerima kritikan apapun itu, kita dengerin aja, terus jadiin itu tuh buat pelajaran, jangan diambil pusing, apalagi sampai overthinking gak jelas gitu, karena nanti bakal stres. Jadi kita jadiin aja itu pelajaran biar mungkin jadi lebih baik ke depannya. Itu aja sih. Mungkin itu aja video tentang kenapa Gen Z sering disebut dengan mental strawberry. Kira-kira kalian ada pendapat lain nggak tentang hal itu tadi? Kalau ada, jangan lupa komen di bawah, kalian like, sama subscribe-nya ya teman-teman. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!